Pemerintah diminta lacak usai peserta Munas Kadin meninggal karena COVID-19. Sepekan usai Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri atau Munas Kadin ke-8 dihelat memunculkan kluster baru kasus COVID-19 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang peserta Munas Kadin bernama Rudi Desiregar meninggal terpapar COVID-19 setelah dirawat selama 6 hari di rumah sakit swasta Hermina. Informasi yang dihimpun Tempo. Pihak keluarga Rudi pada Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021 datang dari Jakarta untuk melihat proses kremasi jenazah di Kota Lulo Kendari. Epidemiolog Ramadan Tosepu mengatakan temuan kasus COVID-19 yang menyebabkan seorang peserta Munas Kadin meninggal harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah baik kota maupun provinsi. Klaster ini dinilai Ramadan sangat berbahaya. Pasalnya korban berasal dari Jakarta yang diketahui merupakan wilayah zona terlarang. Perputaran orang tidak bisa dikendalikan. Bisa saja dia sudah bertemu dengan orang banyak. Ini yang kita takutkan dan faktanya itu sudah terjadi, ujar Ramadan. Menurut dia, peluang penularan selalu terbuka kendati sudah menerapkan protokol kesehatan. Saat berdiskusi atau makan kan melepas masker itulah potensi bisa menularkan kepada orang lain. Jelas Ramadan yang juga dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Ia menilai pemerintah telah kecolongan karena mengizinkan pelaksanaan Munas Kadin digelar di Kendari. Selaiknya pemerintah bisa mempertimbangkan dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat daripada mengejar keuntungan ekonomi. Mereka meninggalkan beban bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, dan masyarakat yang harus menanggung konsekuensinya. Bagi saya ini bukan kasus main-main. Ada yang meninggal, kata Ramadan. Ia meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, tracing, dan memburu kontak erat korban. Ini harus dilakukan secepatnya untuk menghindari munculnya kasus baru dan memproteksi agar tidak menyebar luas. Saya khawatir ini virus varian baru. Karena korban sudah dapat dari luar dan masuk ke Kendari. Namun untuk memastikan butuh pemeriksaan lebih cermat, ujarnya. Sementara itu juru bicara Satgas COVID-19 Kota Kendari Al-Ghazali membenarkan jika satu peserta Munas Kadin meninggal pada tanggal 6 Juli tahun 2021. Merunut pada temuan kasus di Munas Kadin, Al-Ghazali menerangkan hal itu pertama kali diketahui pada tanggal 29 Juni tahun 2021 lalu. Saat itu dua peserta Munas Kadin yang berasal dari luar Sultra terdeteksi positif COVID-19 usai melalui tes PCR. Rudi Siregar yang merupakan Wakil Ketua Komite Hubungan Antar Lembaga Kadin Indonesia periode tahun 2015 sampai tahun 2020 itu dirawat di Rumah Sakit Hermina Kendari. Sementara seorang lainnya dirawat di Pusat Rehabilitasi COVID-19 di kawasan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Sepekan setelah Munas Kadin dihelat, menurut Al-Ghazali, Satgas belum menerima laporan adanya kasus baru dari kluster Kadin atau dari kontak erat dua peserta positif pada Munas Kadin. Pada dasarnya yang masuk dan keluar semuanya sudah melakukan tes PCR. Pasca temuan itu kami mengimbau jika ada peserta yang melakukan kontak erat untuk melakukan pemeriksaan lebih seksama, kata Al-Ghazali. Iwal adanya kenaikan kasus COVID-19 di Kota Kendari selama sepekan ini. Al-Ghazali mengatakan hal itu tidak ada kaitan dengan Munas Kadin. Tren kenaikan kasus COVID-19 Sultra juga terjadi di sejumlah wilayah seperti Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Wakatobi. Menurut dia, kenaikan kasus COVID-19 salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya warga yang mulai abai dengan protokol kesehatan. Kendari berstatus zona kuning mengarah ke orange. Untuk kenaikan kasus yang terjadi di Kota Kendari tidak ada kaitan dengan kasus di Munas Kadin, kata dia.